sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Teresia Anita Jala. Saya guru yang mengajar di SMA Negeri 1 Waika Bubak. Saat ini saya sedang mengikuti pendidikan profesi guru dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 di Universitas Syiah Kuala. Proses pembelajaran yang saya lakukan pada hari ini menerapkan model pembelajaran problem based learning dengan pendekatan saintifik dan TIPEC dengan materi sistem sirkulasi darah pada manusia di kelas 11 IPA 1 SMA Negeri 1 Waika Bubak. Berikut akan saya bagikan video pembelajaran yang telah saya lakukan pada hari ini, hari Senin 6 Desember tahun 2021. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak. Selamat pagi Ibu. Ibu, sebagai suara kalian bisa dengar dengan baik. Ibu ulang lagi. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi Ibu. Apa kabar kalian hari ini? Baik Ibu. Ibu mau tanya sedikit karena kelas kalian kayak banjiran. Tidak Ibu. Syukur ya, kita semua hari ini sehat, kemudian kelas kita baik. Jadi hari ini kita bisa memulai pembelajaran kita dengan baik. Siap untuk belajar hari ini? Siap Bu. Untuk memulai pembelajaran kita hari ini, kita awali dengan doa bersama. Siapa yang bersedia untuk pimpin doa hari ini? Ya, dia mari dia. Ibu guru dan teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Izinkan saya memimpin doa ini menurut agama dan saudara saya Kristen. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak yang kita beserta. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu sehingga pada saat ini. Bapak, pada saat ini kami akan memulai kegiatan pembelajaran kami Tuhan. Mari Engkau jaga lindungi kami dari bahaya. Berkati juga Ibu yang akan mengajar kami, kau beri hikmat kebijaksanaan dalam mengajar kami. Bapa, ini doa sembahyang kami di dalam nama Yesus Kristus, Bapa yang hidup bersama kami. Amin. Baik, pagi ini Ibu akan ambil absen dulu untuk kehadiran kita hari ini. Hari ini tanggal 6 Desember. Matias, Adrian, Alfian, Angel, Aurelia, Adila, Charlene, Hadir Bu. Cynthia, hadir Ibu. Clarita, hadir. Claudio, Hadir Ibu. ya, berarti hari ini hadir semua kita ya? Ya Ibu. Siapa yang mesti ingat materi sebelumnya? Ya, Angel? Tentang fungsi darah dan komponen. Ya, minggu lalu kita belajar tentang fungsi peredaran darah dan komponen darah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang golongan darah dan alat-alat peredaran darah. Siapa yang bisa menghubungkan materi antara fungsi peredaran darah, antara komponen darah dengan alat-alat peredaran darah atau dengan golongan darah yang mau kita pelajari hari ini? Pasti ada keterkaitan. Siapa yang bisa menghubungkan materi? Ya, silakan. Mau mengalihkan dengan golongan darah. Ya. Dengan mempelajari golongan darah itu kita bisa tahu golongan darah yang ada di dalam tubuh kita. Misalnya ada golongan darah A, golongan darah B, golongan darah AB maupun golongan darah O. Ya, dengan mempelajari tentang golongan darah kita bisa tahu golongan darah kita yang kemarin kita pelajari itu kita itu golongan darah tipe A, B, AB atau O. Yang kedua siapa yang bisa menghubungkan materi? Jadi pada materi sebelumnya kita belajar tentang fungsi sistem peredaran darah yang membawa oksigen dengan karbon dioksida. Jadi sekarang itu kita dapat
dapat mengajukan bahwa yang membawa oksigen dan karbon dioksida itu merupakan pembuluh darah vena atau arteria. Ya, pintar sekali. Jadi itu hubungan keterkaitan antara materi darah, komponen darah dengan fungsi dari jantung dan alat peredaran darah yaitu pembuluh darah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang golongan darah dan alat-alat peredaran darah atau organ-organ yang terlibat dalam sistem peredaran darah. Ibu tulis di papan atau kalian bisa lihat juga di slide, tapi kalian harus tulis juga di catatan kalian ya. Ya, jadi hari ini kita akan belajar tentang golongan darah dan organ-organ dalam peredaran darah yaitu jantung dan pembuluh darah. Sebelum kita masuk pada materi dalam proses pembelajaran tentang materi kita hari ini, Ibu akan memberikan kalian tes untuk mengetahui pemahaman awal kalian tentang materi golongan darah dan organ-organ dalam peredaran darah. Jadi Ibu akan memberikan tes. Tes ini 5 nomor saja. Waktu yang Ibu kasih untuk kalian kerjakan ini kurang lebih 6 menit. Jadi 1 nomor 1 menit. Bisa? Bisa. Seperti biasa, hari ini Ibu juga akan memberitahu mode pembelajaran yang kita akan pakai dalam pembelajaran kita hari ini adalah mode pembelajaran PBL atau Problem Based Learning seperti yang sudah pernah kita lakukan. Jadi dalam kegiatan kita hari ini, yang pertama kalian itu harus menemukan masalah dari video atau literasi yang sebentar Ibu tayangkan. Kemudian yang kedua, nanti Ibu akan minta kalian berkelompok, duduk dalam kelompok diskusi. Kemudian yang ketiga, Ibu akan bimbing kalian dalam berdiskusi. Setelah itu, setelah kalian menemukan jawabannya, kalian akan mempresentasi hasil penemuan atas masalah yang sudah kalian cari bersama dengan teman-teman kelompok kalian. Kalian akan presentasi dengan sini. Kemudian kelompok yang lain bisa memberikan pertanyaan atau tambahan materi terhadap kelompok yang presentasi di depan. Dan pada akhir pembelajaran kita tentu seperti biasa kita akan evaluasi akhir. Itu langkah-langkah pembelajaran kita hari ini. Kemudian Ibu juga dalam pembelajaran kita hari ini ada beberapa penilaian yang akan Ibu lakukan. Ada beberapa penilaian yang Ibu akan lakukan. Yang pertama itu Ibu akan buat penilaian terhadap pengetahuannya kalian berupa hasil evaluasi akhir. Kemudian selain penilaian pengetahuan, Ibu juga akan ambil nilai untuk penilaian keterampilan. Jadi kalian ini sebentar pada saat berdiskusi, kalian itu diminta untuk membuat gambar sederhana organ jantung dan pembuluh darah. Nanti Ibu nilai bagaimana gambarnya itu bagus atau tidak. Kemudian penilaian
kaki di depan. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Lili dan katup merupakan bagian dari jantung. Jantung merupakan organ tubuh yang penting karena memiliki tugas yang cukup berat. Tugas jantung adalah menerima dan memompa darah ke seluruh tubuh. Oleh karena itu, kesehatan jantung sangat perlu dijaga. Jantung memiliki ukuran yang lebih besar dari kepala tangan, yaitu sekitar 200 sampai 425 gram. Letak jantung berada di antara paru-paru, di tengah dada, tepatnya di bagian belakang kiri tulang dada. Nah, cari tahu bagian dari jantung yang masing-masing memiliki peran penting yuk. Berikut ini pembahasan tentang bagian-bagian dalam jantung dan fungsinya. 1. Perikardium. Dilansir dari alodoktor.com, jantung terletak dalam rongga berisi cairan yang disebut rongga perikardial. Nah, dinding dan lapisan rongga ini bernama perikardium yang berfungsi menghasilkan cairan serous untuk melumasi jantung selama berdenyut. Perikardium juga berfungsi untuk mencegah gesekan yang menyakitkan antara jantung dan organ di sekitarnya. Tak hanya itu kids, perikardium juga berfungsi untuk menyangga dan menahan jantung agar tetap berada dalam posisinya. Dinding jantung terdiri dari 3 lapisan, yaitu epikardium atau lapisan terluar, miokardium atau lapisan tengah, dan endokardium atau lapisan dalam. 2. Serambi. Serambi atau yang dikenal dengan atrium terbagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian kiri dan kanan. Serambi kiri memiliki fungsi untuk menerima darah bersih dari paru-paru. Sedangkan serambi kanan berfungsi untuk menerima darah kotor dari tubuh yang dibawa oleh pembuluh darah. Berbeda dari bagian lainnya, serambi memiliki dinding yang lebih tipis dan tidak berotot. Karena tugasnya hanya sebagai ruangan penerimaan darah. 3. Bilik. Sama seperti serambi, bilik atau ventricle juga memiliki 2 bagian, yaitu sisi kanan dan kiri. Namun perbedaannya, bilik terletak pada bagian bawah jantung. Selain itu, bilik kanan memiliki fungsi untuk memompa darah kotor dari jantung ke paru-paru. Tugas bilik kiri adalah memompa darah bersih dari jantung ke seluruh tubuh. Satu lagi, perbedaan bilik dan serambi adalah dinding bilik jauh lebih tebal dan berotot dibandingkan dengan serambi. Tidak hanya itu kids, bilik mempunyai pekerjaan yang lebih sulit kids, karena bilik bertugas untuk memompa darah baik dari jantung ke paru-paru maupun ke seluruh tubuh. 4. Katup. Dilansir dari alodoktor.com, bagian lain dari jantung adalah katup yang terbagi menjadi 4 bagian. Tugas keempat katup adalah menjaga aliran darah mengalir ke satu arah. 4 katup yang dimaksud adalah 1. Katup tricuspid, bertugas mengatur aliran darah antara serambi kanan dan bilik kanan. 2. Katup pulmonal, bertugas mengatur aliran darah dari bilik kanan ke arteri pulmonalis yang membawa darah ke paru-paru untuk mengambil oksigen. 3. Katup mitral, bertugas mengalirkan darah yang kaya oksigen dari paru-paru mengalir dari serambi kiri ke bilik kiri. 4. Katup aorta, bertugas membuka jalan bagi darah yang kaya akan oksigen untuk dilewati dari bilik kiri ke aorta atau arteri terbesar di tubuh. Berikutnya, 5. Pembuluh darah. Secara umum, ada 3 pembuluh darah utama yang terdapat di jantung, yaitu 1. Arteri, bertugas untuk membawa darah yang kaya akan oksigen dari jantung ke bagian tubuh lainnya. Pembuluh darah ini memiliki dinding yang cukup elastis sehingga mampu menjaga tekanan darah tetap konsisten. 2. Vena, yang merupakan pembuluh darah bertugas membawa darah yang minim oksigen dari seluruh tubuh untuk kembali ke jantung. Selain itu, vena memiliki dinding pembuluh yang lebih tipis daripada arteri. 3. Kapiler, bertugas untuk menghubungkan arteri kecil dengan vena terkecil. Nah, sekarang sudah semakin tahu kan apa saja fungsi-fungsi dari bagian-bagian jantung.
setelah kalian nonton, kalian cermati, Ibu harap kalian bisa menemukan masalah atau ada pertanyaan yang berhubungan dengan materi atau video yang sudah kita sama-sama lihat tadi, yaitu golongan darah dan organ peredaran darah, jantung, dan pembuluh darah. Siapa yang bisa membuat atau menemukan masalah? Berdasarkan video yang kami tonton, apa yang membedakan darah tipe A, B, AB, dan O? Saya Ibu. Dari Video yang saya nonton, saya mau bertanya, mengapa golongan darah O dikenal sebagai pendonor universal? Dari video yang sudah saya tonton tadi, saya ingin bertanya, apa fungsi ruang-ruang yang ada di dalam organ jantung? Terima kasih bagi yang sudah kasih pertanyaan, yang sudah menemukan masalah dari tayangan video kita hari ini. Nah, jawab pertanyaan kalian itu akan kalian cari atau temukan solusi jawabannya dalam bentuk diskusi kelompok. Jadi, Ibu akan bagi kalian dalam kelompok diskusi, kemudian nanti Ibu akan dampingi kalian untuk menemukan jawabannya, ya. Bagaimana, ada kesulitan dalam berdiskusi? Untuk nomor 2 bisa kalian dapat jawabannya? Bisa, Ibu. Ya. Itu bisa kalian lihat dari video tadi yang ditayangkan, yang itu sudah bagi linknya, atau bisa juga kalian cari di buku cetak, ya. Iya. Nomor 1 ini namanya apa? Nomor 1? Ya, serambi atau atrium kanan. Fungsinya Untuk menerima darah yang rendah oksigen dari ya, jadi pembuluh darah membawa darah kaya akan karbon dioksida akan diterima atau bertemu di atrium atau serambi sebelah kanan. Nomor 2, ya, bilik atau ventrikel kanan, ya. Dia ruang jantung yang menerima darah dari atrium atau serambi. Ya, nomor 3, serambi kiri. Serambi kiri dia berfungsi menerima darah yang kaya akan oksigen. Ya, sedangkan yang keempat, bilik kiri. Ya, berfungsi untuk mengedarkan darah yang kaya akan oksigen ke seluruh tubuh melalui aorta. Ya. Nomor berapa? Ya. Nomor 3 itu tentang pembuluh darah, ya. Di nomor 3 itu kalian bisa bedakan yang nama pembuluh darah nomor 5 dan nomor 6? Bisa. Ya, nomor 5 itu kalian sudah temukan, itu pembuluh darah namanya apa? Vena. Ya. Vena fungsinya apa? Yang nomor 5 vena, ya, tepat sekali. Fungsinya apa? Membawa darah kaya akan karbon dioksida Ya. ke dalam jantung. Ya, dia membawa darah kembali ke jantung yang kaya akan karbon dioksida, ya. Sedangkan yang nomor 6, kalian temukan jawabannya? Arteri. Ya, arteri kebalikan dari vena, ya. Dia berfungsi membawa darah yang kaya Akan oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. ya, pintar sekali. Setelah kalian cari jawabannya, siapa yang berani untuk presentasi jawaban kelompok di depan kelas? Ya. Ayo silakan, mari ke depan. Di bawah gambarnya dan dengan kelompoknya sama-sama. Bagi teman-teman, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu nomor 2, berdasarkan video yang telah ditonton. Yang A, nama dan fungsi dari bagian jantung yang ditunjuk oleh
sampai nomor 3. Yang seperti yang didapatkan dari dibagi nomor 3 atau yang seperti di gambar ini, dia ini yang nomor 1. Ini namanya serambi kiri atau atrium sinister. Atrium sinister ini berfungsi untuk menerima darah yang kaya akan oksigen dari paru-paru melalui vena pulmonalis. Selanjutnya yang B, jika darah telah berada di ruang nomor 4, apakah darah bisa kembali ke ruang nomor 3? Ruang nomor 4 di sini maksudnya ini yang 3, teman-teman. Jadi ruang nomor 4 ini namanya itu adalah bilik kiri atau ventricle sinister. Jawabannya tadi itu tidak bisa, dia tidak bisa kembali ke serambi kiri karena jika darah sudah berada di bilik kiri, darah ini akan diedarkan ke seluruh tubuh melalui aorta. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Selamat pagi. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu mengenai perbedaan struktur dan fungsi dari pembuluh darah, vena dan arteri. Nah, dari gambar sini kita bisa lihat dari struktur vena itu dia tipis dan kurang elastis. Bisa kita lihat di sini dia tipis sekali dan juga di sini itu kurang elastis. Sedangkan untuk pembuluh darah arteri di sini dia tebal, kita lihat di sini dia sangat tebal dan juga sangat elastis. Dan juga untuk fungsinya adalah fungsi dari vena itu untuk membawa darah kaya akan karbon dioksida dari tubuh ke jantung. Sedangkan fungsi dari arteri adalah untuk membawa darah kaya akan oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Sekian dari kami, terima kasih. Ibu, terima kasih pada kelompok yang sudah presentasi. Mari kita berikan apresiasi tepuk tangan untuk kelompok yang sudah berani maju ke depan. Ibu hanya memberikan penguatan, tambahan materi. Yang kelompok sudah maju di depan tadi itu sudah sampaikan sudah benar, sudah tepat sekali. Ibu hanya beri penguatannya sedikit saja, tambahan materinya. Yang pertama, untuk golongan darah, kita mempelajari golongan darah tipe sistem A, B, AB, dan non. Itu antigen yang berada di sel darah merah. Jadi aglutinoma itu berada di dinding atau membran dari eritrosit. Sedangkan aglutinin itu protein yang terdapat di plasma darah. Jadi aglutinin berfungsi mengenali aglutinogen dari eritrositnya. Seperti itu. Jadi kalau golongan darahnya sama, maka tidak akan terjadi penggumpalan. Tetapi kalau seandainya golongan darahnya berbeda, jelas mengalami penggumpalan karena aglutinin akan membaca aglutinogen dari golongan darah pendonor itu sebagai antigen. Jadi sebagai sesuatu yang asing seperti itu. Jadi dia akhirnya dia menggumpalkan. Nah, ini berbahaya bagi si penerima darah. Jadi dengan mempelajari ini kalian juga bisa tahu. Jadi kalau kalian nanti kedepannya jadi perawat atau dokter, itu untuk memeriksa golongan darah itu penting sekali. Jadi misalnya bagi ibu yang mau melahirkan atau bagi orang yang kecelakaan, gitu. Jadi untuk mengenal golongan darah itu tidak bisa diabaikan. Harus betul-betul kita bisa tahu golongan darah kita itu, sehingga kalau kita menerima darah itu tidak mengalami yang namanya aglutinasi tadi. Kemudian penguatan yang kedua yang Ibu akan sampaikan pada kalian tadi itu tentang organ jantung. Organ dalam peredaran darah ini ada dua, yaitu jantung dan pembuluh darah. Untuk jantung, dia itu fungsinya memompa darah. Jadi darah dari seluruh tubuh yang kaya akan karbon dioksida dan hasil proses metabolisme itu nanti akan ditukar dengan oksigen dari paru-paru. Nanti hari minggu depan kita akan belajar tentang jalannya darah, tapi hari ini kan kita bahas struktur dari jantung dan pembuluh darah. Jadi ingat saja, jantung itu fungsinya memompa darah ke seluruh tubuh. Di jantung terdapat 4 ruang, bisa kalian lihat di slide. Ini terdapat 4 ruang jantung. Untuk membaca gambar jantung, kalian harus bisa memposisikan gambar ini sebagai jantungnya kalian. Jadi kalian tidak salah saat mengerjakan soal nanti. Gitu, anggap jantung yang kalian akan kerjakan di soal itu jantungnya kalian. Jadi kalian bisa ingat yang mana yang sebelah kanan dan yang mana sebelah kiri. Karena fungsi dari bagian ruang jantung bagian kiri dan kanan itu berbeda sekali. Jadi kalian bisa perhatikan yang sebelah
ruang jantung sebelah kanan atau dikenal dengan atrium atau serambi sebelah kanan itu berfungsi menerima darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh hasil proses metabolisme yang dibawa oleh vena cava itu bertemu di ruang jantung atrium atau serambi sebelah kanan. Kemudian lanjut, ini ruang jantung yang kedua yaitu ventrikel atau bilik kanan itu berfungsi menerima darah yang kaya karbon dioksida dari ruang jantung sebelumnya yaitu atrium atau serambi kanan. Kemudian ruang jantung ketiga ini atrium atau serambi sebelah kiri itu berfungsi menerima darah yang kaya oksigen dari paru-paru yang dibawa oleh pembuluh balik atau vena, tepatnya vena pulmonalis. Kemudian kita lanjut yang ruang jantung yang keempat itu ventrikel atau bilik kiri itu dia berfungsi menerima darah yang kaya oksigen dari ruang jantung sebelumnya dari serambi atau atrium kiri. Itu ruang jantung yang terdapat di organ jantung. Kemudian yang kedua, pembuluh darah. Pembuluh darah ada dua, yaitu vena dan arteri. Seperti yang kelompok sudah sampaikan di depan tadi ada dua, yaitu vena dan arteri. Vena dikenal juga dengan pembuluh balik, dia berfungsi membawa darah yang kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh ke jantung. Kecuali ingat anak-anak, kecuali vena pulmonalis. Vena pulmonalis membawa darah dari paru-paru ke jantung tapi yang kaya akan oksigen. Jadi biasanya digambar, kalau digambar itu di soal ujian, kadang-kadang untuk mempermudah itu mereka beri warna. Kalau vena biasanya dikenal dengan atau diberi tanda warna pink. Tapi ingat anak-anak, kalau vena pulmonalis berwarna merah, karena dia membawa oksigen. Sedangkan arteri pembuluh nadi itu biasanya digambarkan dengan warna merah. Jadi dia berfungsi membawa darah yang kaya oksigen dari jantung diedarkan ke seluruh tubuh untuk proses metabolisme. Biasanya itu digambarkan dengan dia berwarna merah karena bawa oksigen tadi. Tapi ingat, kecuali arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis membawa darah yang kaya karbon dioksida dari ruang jantung, tepatnya dari ventrikel atau bilik sebelah kanan dibawa ke paru-paru. Seperti itu. Nanti minggu depan pada materi selanjutnya kita akan bahas jalannya darah ada di jantung yang dibantu oleh pembuluh darah. Jadi bagaimana kerja antara jantung dan pembuluh darah. Demikian penguatan yang bisa Ibu sampaikan dari hasil presentasi kalian. Kemudian Ibu meminta siapa yang bisa membuat kesimpulan? Siapa yang bisa membuat kesimpulan untuk materi kita hari ini? Dari pembelajaran kita ini, kesimpulan yang pertama, golongan darah. Golongan darah adalah ilmu pengklasifikasian darah dari suatu kelompok berdasarkan ada atau tidak adanya zat antigen warisan pada pembukaan membran sel darah merah. Golongan darah A, B, O dibagi menjadi 4, yaitu golongan darah A, B, AB, dan O. Dibagi berdasarkan ciri khas sel darah yang memiliki jenis antigen tertentu. Yang bisa saya simpulkan dari materi kita hari ini yaitu golongan darah. Golongan darah itu adalah sistem AB, golongan darah sistem A, AB, O, dan B. Jadi di dalam golongan darah sistem A, B, AB, dan O itu ada nih dibedakan berdasarkan ini agglutinon sama agglutinogen. Saya simak dari video dan saya simpulkan Ibu, itu fungsi jantung yang utama Ibu, dia tuh memompa darah ke seluruh tubuh. Mungkin itu. Jadi yang dapat saya simpulkan dari materi tadi yaitu jantung memiliki 4 ruang, yaitu atrium kiri, atrium kanan, ventrikel kiri, dan ventrikel kanan. Sudah kita buat kesimpulan dari materi kita hari ini. Berikutnya Ibu akan beritahu tugas untuk pertemuan kita selanjutnya. Jadi selanjutnya kalian akan atau kita akan bahas tentang sistem peredaran darah, macam peredaran darah yaitu peredaran sistemik dan pulmonaris dengan penyakit-penyakit yang dapat menyerang sistem peredaran darah. Itu tugas kalian untuk minggu depan. Kalian bisa cari di internet atau di buku, tolong dibaca-baca memang materinya.
Kemudian buat gambar jalannya darah, skema peredaran darah baik sistem peredaran darah sistemik maupun sistem peredaran darah pulmonaris. Bisa dimengerti? Bisa, Ibu. Oke. Berikutnya kalian Ibu minta untuk memberikan refleksi pembelajaran untuk proses pembelajaran kita hari ini, mulai dari kalian nonton video, kemudian kalian berdiskusi, presentasi, bagaimana refleksi kalian untuk pembelajaran kita hari ini sehingga proses pembelajaran kita ke depannya itu bisa menjadi lebih baik. Siapa yang bisa memberikan refleksi pembelajaran untuk pertemuan kita hari ini? Saya Ibu. Saya suka model pembelajaran PBL Ibu karena pada awal pembelajaran ada tayangan tentang video-video. Penutupnya Ibu kasih post-test kembali. Post-test sekalian evaluasi untuk mengetahui apakah kalian sudah betul-betul memahami materi kita hari ini. Jadi Ibu akan kasih soal post-test yang merupakan soal evaluasi untuk pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran kita, siapa yang bersedia untuk pimpin doa di depan? Mari kita menutup ini semua dengan doa. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa, kebaikan menghadap Engkau Tuhan, terima kasih atas perkenan-Mu dari awal kami melakukan pembelajaran dan